Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifatika Azharo dari kelas 12 IPA 7 nomor absen 15 akan mempresentasikan jurnal penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian merupakan laporan keuangan yang berisi informasi-informasi yang berguna dalam membantu pengambilan keputusan bagi para pemakainya. Di dalam suatu kegiatan akuntansi, ada sebuah jurnal yang bermanfaat untuk menetapkan saldo catatan akun pada buku besar di periode akhir. Jurnal tersebut adalah ayat jurnal penyesuaian. Namun secara luas, pengertian dari ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang pada akhirnya akan mencerminkan saldo pada jumlah yang sesungguhnya. Lalu, laporan yang sudah dihasilkan dapat memenuhi kualitas informasi akuntansi yang diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. Fungsi jurnal penyesuaian. Di dalam jurnal penyesuaian, terdapat fungsi jurnal penyesuaian yang perlu Anda ketahui. Berikut beberapa fungsi jurnal penyesuaian yaitu 1. Agar pada akhir periode akun real yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 2. Dapat menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya. 3. Dapat digunakan dalam menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. 4. Agar akun-akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Jenis transaksi jurnal penyesuaian. Yang pertama, biaya dibayar di muka. Dalam setiap akhir periode, pembayaran yang dilakukan di depan akan disesuaikan dengan pemakaiannya. Penyesuaian untuk beban dibayar di muka dapat dicatat sebagai aktiva ataupun sebagai beban. Hal tersebut tergantung pada catatan pada saat perjurnalan. Yang kedua, penghasilan diterima di muka. Dalam setiap akhir periode, pendapatan yang telah diterima di depan akan disesuaikan dengan pengakuannya. Penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka dapat dicatat sebagai utang ataupun pendapatan. Yang ketiga, piutang pendapatan. Yang dimaksud dengan piutang pendapatan adalah pendapatan yang telah dihasilkan tapi belum dicatat di akun pendapatan. Dalam piutang pendapatan disebut juga dengan akruan aset atau accrued asset atau akruan pendapatan. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Dalam beban yang masih harus dibayar, cara pencatatannya yaitu dengan menulis beban gaji di kolom debit dan utang gaji di kolom kredit. Besar keduanya sama besar. Yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Cara pencatatan dalam penyusutan aktiva tetap adalah dengan menulis biaya penyusutan untuk kolom debit dan akumulasi penyusutan pada kolom kredit. Yang keenam, yaitu kerugian piutang. Cara mencatat kerugian piutang yaitu dengan menuliskan kerugian piutang pada kolom debit dan cadangan kerugian piutang pada kolom kredit.
Yang ketujuh ada biaya pemakaian perlengkapan. Cara pencatatannya adalah tulis biaya pemakaian perlengkapan untuk kolom kredit dan cadangan perlengkapan untuk kolom kredit. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.